bantuan dan juga pembersihan terus dilakukan di lokasi saya melaporkan, tepatnya di Pasar Badung Denpasar, di mana di belakang saya saat ini petugas gabungan TNI Polri sendiri ini berjibaku untuk membersihkan sisa-sisa atau bekas-bekas banjir bandang yang kemarin sempat ada di area Pasar Badung dan juga area kuliner Kumbasari Malam yang berseberangan ini, di mana tadi sudah membersihkan lumpur dan juga sisa-sisa sampah yang terbawa pada saat banjir bandang kemarin terjadi. Tentu saja siang hari ini pun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga langsung meninjau ke lapangan, ke lokasi yang melaporkan saat ini, di mana tadi Gibran menemui beberapa korban yang khususnya yaitu para pedagang yang biasanya berjualan di area pasar ini, kemudian juga tadi langsung meninjau salah satunya di area parkiran basement yang kemarin itu sempat terendam dengan air, dan pada siang hari ini pun air sudah berkurang masif ya, cukup banyak air yang sudah berkurang dan beberapa barang pun sudah langsung dibersihkan. Namun untuk aktivitas sendiri kalau kami memantau memang pada siang hari ini baik arus lalu lintas di kawasan Badung Denpasar, kemudian juga area ataupun aktivitas dari para pedagang sendiri ini pun sudah berlangsung normal, khususnya juga di wilayah Bali sendiri kalau kami memantau memang tidak ada atau tidak terlihat adanya banjir kembali, namun masih ada sisa-sisa atau bekas-bekas dari banjir bandang kemarin, khususnya yaitu sampah-sampah. Tadi siang pun Gibran Rakabuming Raka berserta dengan Kepala BNPB dan juga Wakil Gubernur Bali ini langsung meninjau ke posko pengungsian, tepatnya di posko pengungsian Banjar Topati di Denpasar sendiri, di mana tadi Gibran mendengar atau berdialog dengan para pengungsi, salah satunya terkait dengan permasalahan perbaikan rumah, perbaikan surat berharga, dan ada juga dari mereka yang meminta bantuan untuk pembetulan atau perbaikan dari area-area atau aliran sungai yang kemarin itu menjadi penyebab terjadinya banjir bandang sendiri. Kalau untuk data sementara hingga siang hari ini dari BNPB sendiri kami menerima di mana untuk korban untuk siang hari ini total masih ada 14 korban yang meninggal dunia dan 2 lagi hilang, dan ini adalah data sementara yang kami pun masih menunggu statement dari BNPB apakah memang ada korban terbaru yang dimana dari 2 korban ini. Baik teman-teman, tadi kita telah melihat video daripada Wapres Gibran yang duduk bersama melihat keadaan korban banjir dan pengungsian di Bali, dan kita bisa lihat tadi di video kita bersyukur air atau banjir di tempat tersebut sudah mulai surut teman-teman, dan warga pun udah bisa melakukan aktivitas seperti biasa teman-teman, dan mudah-mudahan masalah ini bisa cepat teratasi dan juga bisa lebih lagi berhati-hati dalam melakukan pembuangan sampah-sampah, karena ini kalau menurut saya ini karena beberapa faktor, ada yang tersumbat dan juga karena membuang sampah sembarangan mungkin ya teman-teman, dan kedepannya supaya bisa cepat teratasi dan bisa masyarakat di sana bisa menjadi baik dan juga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya teman-teman, mari kita baca bersama komentar daripada netizen kita. Dengarkan curhatan korban banjir Bali, Wapres Gibran nanti yang rusak akan diperbaiki. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi tempat pengungsian banjir Banjar Topati, Desa Kesiman, Kartalangu, Kota Denpasar, Bali pada Jumat 12 September. Gibran bersama rombongan juga langsung mendengarkan sejumlah keluhan dan permintaan para pengungsi banjir. Kemudian sudah kami himpun keluhan-keluhan dari Bapak Ibu, semua terkait rumah, surat-surat yang hilang, KTP, KK dan lainnya. Untuk masalah kerusakan rumah, toko atau apapun itu, ini Pak Wali Kota dan Pak Wagub atau Wakil Gubernur sudah melakukan semen. Intinya nanti yang rusak akan diperbaiki, kata Wapres saat mengunjungi korban banjir tersebut. Ia menyandukan bahwa seluruh kerusakan saat ini sedang dilakukan semen dan didata untuk melihat tingkat kerusakan ringan, sedang dan berat. Ini sedang dilakukan asesmen. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu tenang semua. Ini nanti akan dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh kepala daerah yang ada di sini dan dijaga oleh Pak Kepala BNPB.
Jadi Bapak Ibu tenang. Wapres Gibran juga berpesan kepada para petugas terkait agar anak-anak yang ikut mengungsi bisa kembali ke sekolah dan mulai belajar pada Senin 5 September 2025 nanti. Saya pesan ini tolong nanti Senin ini kalau bisa adik-adik tetap bisa sekolah di hari Senin nanti. Kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nanti fasilitas-fasilitas umum harus kita bangun kembali, terutama yang tempat-tempat yang krusial, sekolah, tempat ibadah, pura, dan lain-lainnya. Nanti mohon dibantu dan nanti juga tolong pasca bencana ini, penyakit-penyakit seperti penyakit kulit dan lain-lain ini mohon diperhatikan dengan benar jelasnya. Selain itu pihaknya juga menitipkan agar anak-anak lansia hingga bayi yang masih kecil serta ibu hamil dan ibu yang masih menyusui yang mungkin berkebutuhan khusus diprioritaskan. Yang penting ini Bapak Ibu semua tenang. Ini kita sesuai perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto, kita diperintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang cepat dan pastikan Pak Kepala BNPB ini bantuannya bisa tepat sasaran, cepat, dan nanti kita tampung lagi keluhan-keluhan dari Bapak Ibu semua. Sebelum BNPB menyatakan total korban meninggal akibat banjir di Bali bertambah dari 14 orang menjadi 16 orang. Seluruh jenazah korban banjir Bali sudah dievakuasi tim petugas gabungan. Ya teman-teman, ternyata banjir di Bali ini menelan korban teman-teman yang berjumlah 16 orang sampai sekarang, dan perhatian Gibran pun di situ sangat luar biasa untuk mengunjungi para korban-korban banjir tersebut. Sebelumnya BNPB menyatakan total korban 16 orang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan data tersebut diperoleh berdasarkan laporan tim petugas gabungan yang menyatakan 1 dari 2 korban hilang setelah berhasil ditemukan Kamis 11 September sore, hingga total korban meninggal dunia menjadi 16 orang. Ya teman-teman, mudah-mudahan masalah ini dapat cepat teratasi dan bisa juga para korban dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan penghiburan yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.